Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas 2C Prodi Manajemen yang beranggotakan Nanda Safitri, Itada Harisma, Nadifa Rifandeyanti, Seli Anastasia, Taufik Budi, dan Nurani Adinda. Di sini kami akan mempresentasikan materi pasar oligopoli dan keputusan investasi. Pengertian pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah suatu jenis pasar di mana hanya terdapat beberapa produsen untuk menyediakan keperluan dari pembeli yang banyak di pasar. Selanjutnya, faktor terbentuknya pasar oligopoli. Yang pertama, adanya efisiensi skala besar. Maksud dari efisiensi ini adalah adanya penghematan teknologi dan biaya produksi. Hal ini menjadikan pelaku usaha lebih selektif untuk turut serta dalam pasar. Efeknya, hanya segelintir perusahaan saja yang berani mengambil peran di dalamnya. Yang kedua, adanya kompetensi manajemen yang kompleks. Maksudnya adalah bahwa dalam kegiatan pasar, terdapat persaingan bebas yang menuntut perusahaan untuk mengambil peran dan langkah. Hal ini dibutuhkan untuk menentukan kebijakan dan arah manajemen, termasuk menemukan inovasi baru sehingga produksi barang tetap berkembang dan diminati pasar. Jenis pasar oligopoli yang umumnya dipraktekkan dalam perekonomian masyarakat. Yang pertama, pasar oligopoli terdiferensiasi. Terdiferensiasi sama dengan dapat dibedakan, sehingga dalam jenis pasar oligopoli ini, produk yang dijual oleh produsen bisa dibedakan. Yang kedua, pasar oligopoli non-kolusi. Pada jenis ini, produsen hanya akan memainkan harga dengan melihat perkembangan harga produsen lain. Yang ketiga, pasar oligopoli homogen. Di dalamnya menjual beragam produk identik dari berbagai produsen, namun sulit untuk dibedakan. Yang keempat, pasar oligopoli kolusi. Suatu praktek di mana para produsen saling bekerja sama untuk menaikkan harga, sehingga bisnis bisa berjalan statis. Untuk selanjutnya adalah keputusan investasi. Investasi adalah usaha penanaman produksi secara langsung pada usaha tertentu, baik perusahaan yang baru saja dibangun atau untuk tujuan memperluas suatu usaha tersebut. Menurut Mulyadi 2006, investasi digolongkan menjadi 4. Yang pertama adalah investasi yang tidak menghasilkan laba atau non-profit investment. Investasi jenis ini timbul karena adanya peraturan pemerintah atau karena syarat-syarat kontrak yang telah disetujui yang mewajibkan perusahaan untuk melaksanakannya tanpa mempertimbangkan laba ataupun rugi. Yang kedua adalah investasi yang tidak dapat diukur labanya atau non-measurable profit investment. Investasi untuk menaikkan laba, namun laba yang diharapkan akan diperoleh perusahaan dengan adanya investasi ini sulit untuk dihitung secara teliti. Yang ketiga adalah investasi dalam penggantian peralatan. Investasi merupakan pengeluaran untuk penggantian mesin dan peralatan yang ada. Informasi penting yang perlu dipertimbangkan dalam keputusan penggantian mesin dan peralatan adalah informasi akuntansi diferensial yang berupa aktiva diferensial dan biaya diferensial. Yang terakhir adalah investasi dalam perluasan usaha. Dalam investasi ini perlu adanya kriteria yang dipertimbangkan yaitu taksiran laba, masa yang akan datang dan kembalian investasi yang diperoleh karena adanya investasi tersebut. Selanjutnya, proses investasi. Ada 5 proses investasi, yaitu yang pertama, menentukan tujuan investasi. Yang kedua, melakukan analisis. Yang ketiga, melakukan pembentukan portofolio. Yang keempat, melakukan evaluasi kinerja portofolio. Dan yang kelima, melakukan revisi kinerja portofolio. Kesimpulan, jadi dalam pasar oligopoli, tiap perusahaan akan memposisikan diri sebagai bagian dari permainan pasar. Hal tersebut tentu perlu dilakukan karena keuntungan yang mereka dapat sangat bergantung pada perusahaan saingan. Akan sangat mempengaruhi perusahaan lain sehingga persaingan akan semakin ketat dalam membuat harga dan kualitas.
Dan keputusan investasi sangat penting bagi sebuah perusahaan karena berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi perusahaan. Dasar keputusan investasi terdiri dari tingkat return harapan, tingkat resiko, serta hubungan antara return dan resiko. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.